Halo, jumpa lagi dengan Bang Interview di sini. Kali ini saya atau tepatnya teman saya membelikan smartphone untuk bapaknya ya. Ini Asus Zenfone Go. Awalnya sempat kebingungan dengan budget 1 juta, memilih antara Samsung Galaxy J1 Mini atau Zenfone Go. Akhirnya memutuskan untuk memilih Zenfone Go dengan alasan layar lebih gede dan juga ada lampu flashnya meskipun belum 4G ya. Sangat disayangkan sekali. Sebenarnya sayang. Ini sekarang importernya dari PT Sinar Eka Selaras ya. Tidak seperti biasanya kalau Asus itu biasanya Era Jaya atau Datascript. Tapi ini pakai yang lain. Tapi karena ini TAM jadi resmi ya. Ini spesifikasi kuncinya masih 3G dan warna yang kebetulan ini abu-abu atau silver lah. Warna yang paling keren menurut saya. Ya, dapat harga 985.000. Cukup murah ya dengan spesifikasi yang lumayan. CPU Qualcomm Snapdragon 200 quad core 1,2 GHz di sini seperti biasa. Namun kali ini tidak bolong-bolong seperti Zenfone yang dulu ya. Ada beberapa contoh spesifikasi kuncinya. Langsung saja kita buka ya, saya lanjutkan spesifikasinya. RAM 1 GB, internal 8 GB, yang kemudian kamera depan 2 mega, kamera belakang 8 megapiksel. Jadi macam-macam ya, ini seri ZB452KG. Asus Zenfone banyak banget serinya. Jadi kalau KG biasanya belum 3G, kalau KL itu yang sudah, oh maaf, kalau KG itu masih 3G, kalau KL biasanya sudah 4G. Dan ini dia unitnya, warna hitam kinclong seperti biasa, tampilan Asus yang dulu. Dan ini dia bagian paling saya suka, bodi belakangnya. Nanti dulu kita taruh dulu, kita lihat apa saja isi di dalam boxnya. Seperti biasa, sepertinya hanya kartu garansi dan buku panduan penggunaan ya, yang rasanya tidak akan kita baca, tapi disimpan saja untuk jaga-jaga garansi. Kemudian di sini ada stiker IMEI. Saya juga kurang tahu sih sebenarnya buat apa ini stiker IMEI ini. Setiap HP Asus dari dulu dapat stiker IMEI. Kabel data biasa ya, USB 2.0. Kemudian ini kepala charger dengan output 1 ampere saja, enggak masalah karena baterainya juga hanya 2070 mAh. Seharusnya sih nggak masalah ya baterai segitu karena layarnya kecil, juga masih resolusi rendah, kemudian CPU-nya juga CPU yang standar, jadi tidak membutuhkan banyak daya. Seharusnya tidak masalah baterai kecil pun, kecuali yang seri Asus yang dulu ya pakai Intel, memang boros banget baterainya. Kalau ini Qualcomm Snapdragon 200, clock speed 1,2 GHz, quad core. Langsung saja kita kletek. Nah, sudah terbuka. Wow, mengkilat sekali. Dan ini mungkin bagian paling keren, paling paling gokil, back cover belakangnya seperti metal ya, walaupun di plastik. Ini keturunannya Zenfone 2. Zenfone 2 yang paling seri tertinggi pun dulu pakai seperti ini. Ada brush metalnya gitu, kayak ada buritan-buritan kuas gitu ya. Cuma sayang di bagian depan layarnya terlalu tebal bezelnya ya, jadi kelihatan kurang oke. Tapi maklum, harga kurang dari 1 juta. Kita nyalakan dulu, sembari kita tunggu booting up-nya. Kita lihat-lihat dulu bodinya. Ya, di bawah seperti biasa ada colokan untuk ngecas micro USB. Kemudian di sisi kiri tidak ada apa-apa, polos ya, karena volumenya di belakang. Ada LED flash dan kamera serta logo Asus seperti biasa. Kemudian mengkilat ya, oke, keren, logo Zenfone di bawah, dan ada grill speaker panjang, walaupun sebenarnya kalau dibuka ini cuma satu ya speakernya. Di sisi kanan ada colokan buat membuka casing. Kemudian di atas ada secondary microphone, power, dan jack audio 3,5 mm. Ya, ini dual SIM, ada slot SD cardnya ya, nggak hybrid. Kemudian ini udah masuk ke menunya, kita sembari lihat-lihat seperti apa tampilannya. Ya, kita setting pelan-pelan.
Kita setting pelan-pelan dan ya kita lewati dulu, kita skip. Emang agak panjang ya pengaturan di Asus Zenfone ini. Layarnya sendiri ukurannya 4,5 in, resolusinya masih 480 kali 800, jadi QVGA masih yang paling rendah lah untuk saat ini. Tapi ya masih lumayan karena memakai IPS. Jadi dilihat dari sudut kemiringan yang cukup ekstrim pun masih oke. Cuma sepertinya ini layarnya ini ya tidak kurang bagus apabila terkena cahaya matahari atau di luar ruangan karena memantulkan cahaya yang cukup parah lah, tidak terlalu bagus kalau di luar ruangan. Coba kita ganti wallpapernya yang agak putih biar kelihatan. Nah ini kita coba warna biru muda ini. Nah lumayan jelas ya. Nah ini dia. Kalau kena pantulan matahari dia langsung hilang gambarnya, tidak kelihatan. Jadi memang tidak ada auto brightness-nya, ini udah full ya brightness-nya ya. Karena memang layar handphone mid low end memang tidak dilengkapi dengan, kalau di Xiaomi kan di sini ada sunlight display. Dia bisa memantulkan warna yang lebih kuat ketika terkena sinar matahari. Kita coba kameranya. Meskipun dikasih harga murah tapi kameranya juga cukup lengkap. 8 megapiksel dengan berbagai macam mode yang dimasukkan ke sini cukup lengkap. Ini hasilnya kameranya. Cukup bagus ya, warnanya natural dan juga tajam. Ini apabila dipakai di cahaya yang memadai ya, cukup bagus, masih oke. Kita lihat ininya ukuran gambarnya, resolusinya. Biasanya kalau gede dia bisa bagus ya, nggak pecah kalau di zoom. Ya ini dia lumayan gede ya, 1,9 MB, hampir 2 MB. Jadi masih oke. Terus kita lihat mode kameranya. Ya banyak banget ya, khas Asus. Di sini lengkap, tidak ada yang tertinggal. Nampaknya memang kameranya cukup diperhatikan di Asus Zenfone Go ini. Jadi bisa buat jepret-jepret, ada XDR juga. Ini keren nih, harga 985 dapat XDR. Kemudian kamera depan ya 2 megapiksel, tentu kita tidak menuntut terlalu banyak hal ya, tapi ada mode beauty-nya. Lumayan tuh, ada beauty mode. Bisa buat seru-seruan. Tapi untuk ketajaman jangan terlalu berharap lebih karena memang cuma 2 megapiksel. Ini dia, sekali jepretnya juga ukurannya hanya sekitar 676 KB ya, nggak sampai 1 MB. Ya maklum ya, 2 megapiksel. Lalu coba kita lihat apa lagi ya. Kita lihat sistem operasinya. Ya di sini Android Lollipop 5.1.1. Sayang sekali ya belum Marshmallow. Tapi tenang saja, biasanya sih Asus cukup memperhatikan update untuk jajaran Zenfone-nya ya. Jadi kemungkinan besar sih dapat updatean walaupun bukan Marshmallow, tapi mungkin update perbaikan bugs yang ada. Ya untuk tampilannya masih sama persis dengan Zenfone kebanyakan. Ini UI-nya juga sebenarnya saya rasa agak berat sih. Tidak seperti Asus Zenfone yang sering saya pegang karena memang prosesornya ini kelas low end ya, bisa dibilang paling rendahnya Qualcomm. Jadi untuk menjalankan Zen UI yang sekarang cukup kompleks, pengaturannya ini agak berat. Dan tampilan layarnya yang kurang hitam ya, saya rasa mengurangi kegantengan HP ini. Agak putih gitu, jadi saya kurang srek, lebih senang yang hitam full gitu ya, kelihatan mahal. Kali masih ada warna-warna agak putih gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di unboxing Asus Zenfone kali ini, dan ini saya rapikan kembali, saya balikin sama yang punya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Mungkin bisa jadi referensi apabila mengambil handphone di bawah 1 juta tapi belum 4G ya, masih 3G. Pilihannya antara, kalau 4G ada Lenovo A2010, harganya sekitar 1 juta pas. Kemudian ada juga Galaxy J1 Mini 4G LTE tapi layarnya 4 inch serta nggak ada flash, nggak ada LED flash. Yang lainnya sudah cukup oke. Kemudian untuk Lenovo sendiri juga sudah 4G LTE, layarnya 4,5 inch.